Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Mita Lestari. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pengusaha makanan yang ada di Jogja, yaitu bersama Pak Widi. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Kak. Terima kasih atas waktunya. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak? Baik. Nama saya nama asli saya tuh Ruswidianto, tapi sering dipanggil Widi karena warung saya namanya Widi HD gitu ya. Baik. Di sini saya akan sedikit bertanya-tanya, Pak, tentang usaha HD ini. Yang pertama, latar belakang atau alasan Bapak mendirikan usaha HD ini apa, Pak? Latar belakangnya satu karena memang ekonomi butuh ya, kebutuhan ekonomi. Terus yang kedua ya karena kita memang pengen kehidupan berubah seperti itu. Baik. Selanjutnya yaitu tujuan Bapak mendirikan usaha HD ini apa, Pak? Tujuannya yang pertama yang terbesit dalam pikiran saya, yang penting keluarga kecil saya itu bisa hidup dengan layak, bisa hidup dengan paling enggak ya untuk ke ekonomi enggak kesulitan seperti itu. Baik. Sebelum memulai usaha ini, apakah Bapak pernah melakukan merintis usaha di bidang lainnya, Pak? Kalau untuk usaha yang lain saya tidak ya, Kak. Cuman kalau untuk saya dulu kerjanya di perhotelan. Itu dari gardener kita naik ke housekeeping kita naik lagi ke front office sebentar, terus kita pindah ke restoran. Terus kita setelah ke restoran saya pernah jadi manajer, tapi cuman ya manajer ya pernah jadi manajer gitu. Terus setelah itu karena saya itu tertarik dengan makanan, dengan kuliner, ya saya coba sama istri saya tuh jualan di rumah. Tapi kalau makanan kan ada kebab ya, kebab kan bentuknya mirip dengan kebab toh ya itu. Tapi saya inovasi lagi, jadi makanannya itu bukan kebab dan komposisinya juga berbeda. Itu saya bikinnya kalau di luar negeri kan hotdog ya, itu kulitnya pakai roti yang empuk itu, yang lembut, tapi kalau kita pakai kulit pangsit seperti itu. Untuk komposisi atau bahan yang digunakan dalam pembuatan HD ini apa aja, Pak? Yang pertama tepung, jelas ya, tepung, terus sama bawang putih, bawang merah, terus pakai garam itu. Terus untuk isiannya kita bervariasi, nanti ada ayam, ada beef, ada sosis, terus sama ada sayuran timun sama bawang bombay. Cuman itu simple aja. Baik. Untuk bahan makanannya biasanya Bapak membelinya dari pasar langsung atau ada yang mengirimkannya, Pak? Kalau pertama kali kita dulu belanja sendiri, jadi saya masih nyambi kerja itu saya belanja sendiri. Terus setelah agak rame, terus sekarang kita pakai supplier gitu, jadi udah ada suppliernya sendiri. Untuk jenis-jenis makanan yang ada di HD ini apa aja, Pak? Seiring berkembangnya waktu, karena permintaan pasar, permintaan pengunjung, Mas saya pengen mie, kita coba bikin mie apa ya yang beda dengan yang lain, kita munculkan mie HD. Mas saya pengen ada nasinya, terus kita punya gagasan, kan sekarang baru booming ayam geprek, kenapa kita nggak bikin ayam geprek, tapi kalau ayam geprek kita memang beda, kita cuman ayam yang kita ungkep sampai empuk, terus itu kita goreng, terus kita geprek gitu aja, jadi nggak pakai yang kremesnya itu. Terus ya sesuai permintaan pasar gitu. Baik. Untuk makanan favorit atau minuman di sini tuh biasanya apa? Kalau untuk minuman favorit di sini itu ada es campur, ada es mawar, ada kopi galau, es jomblo seperti itu. Kalau untuk makanannya? Kalau untuk makanannya kita spesialnya hotdog Jawanya itu yang kita singkat menjadi HD. Seiring waktu berjalan kan kata hotdog itu kan orang persepsinya kan hot kan artinya panas, dog kan artinya anjing ya. Jadi orang yang nggak paham taunya anjing panas gitu. Terus kita ganti menjadi HD yang kita bingung HD apa ya, hot delicious gitu. Oke, baik. Untuk cara pembuatan HD-nya itu bagaimana, Pak? Kalau pertama-tama kita bikin pangsitnya sendiri ya, dengan resep yang sudah kita bikin dan kita temukan sendiri, maksudnya gimana cara empuknya, gimana cara biar dia tidak lembek seperti itu.
Untuk sasaran dalam penjualan hadiah ini siapa Pak? Kalau pertama kali sasaran saya anak kecil yang anak SD. Kalau anak SD itu dia punya uang sama nggak punya uang kan dia maunya jajan. Yang penting saya jajan, terserah ibu saya mau punya uang, bapak saya mau punya uang atau enggak sama sekali, mereka kan nggak peduli. Setelah beriringnya waktu, kok banyak keluarga yang datang ke sini dan menanyakan untuk menu yang lain, ya udah kita berkembang sampai sekarang. Dalam sehari kira-kira berapa porsi Pak hadiah ini terjual? Kalau HD itu kita global ya, dari beef, dari sosis, dan dari original itu bisa sampai 3.000 untuk hadiahnya. Pernah nggak sih Pak mengalami omset penurunan? Pernah, selama 2 tahun ini kita benar-benar drop dan kita hanya bisa berjalan yang kemarin kita tabung ya, secara tidak langsung harus kita pakai dulu buat jalan, gimana caranya bisa bertahan seperti itu. Selanjutnya, hambatan yang sangat signifikan dalam melakukan usaha HD ini ketika masa pandemi apa Pak? Hambatannya yang pertama kita dibatasi. Sebenarnya kalau untuk daya beli masyarakat nggak ada pengaruhnya. Cuman karena kita ini PPKM, kita nggak boleh makan di tempat. Sedangkan kalau di sini kan kita jual suasana sama kebersamaan. Kalau dibungkus kan masak sendiri kan bisa. Ya hambatannya itu kita dibatasi. Terus cara mengatasi hambatan tersebut apa Pak? Cara mengatasi ya karena kita sebagai warga yang baik ya kita harus mengikuti, yaitu tadi bertahan terus kok ada pelonggaran, terus kita bisa buka dengan dibatasi 25% pengunjung, kita jalankan itu dan ya alhamdulillah selama ini baik-baik saja dan kita protokol kesehatan jaga jarak, terus cuci tangan, pakai masker kita terapkan dan kita tegur kalau memang ada yang tidak sesuai gitu. Untuk tempatnya ini emang didesain apa supaya lebih dekat dengan alam atau ada konsep lainnya Pak? Sebenarnya kita pikirannya jalan ya Mbak. Dulu itu kan misalkan saya penjualan hari ini dapat untung 50.000, terus kita tabung, oh kita besok bikin ini Bu gitu kan, kita bikin gubuk kecil di sini, jadi bikinnya nggak langsung begitu tapi bertahap satu persatu. Makanya kalau orang kesini kok bangunannya aneh yo, cagaknya oke banget kan seperti itu toh. Itu salah satu alasan kita ini, terus kita tambah lagi jadi berjalan bangunannya. Apa inovasi yang Bapak akan lakukan untuk usaha HD ini ke depannya Pak? Kalau inovasi, satu saya pengen dikenalkan dulu kalau untuk franchise suatu saat kalau diridhoi sama Allah pasti kita bisa franchise, dan banyak sebenarnya Mbak yang menawarkan untuk kita franchise, dan ada yang rela untuk membeli resep gitu loh, padahal sebenarnya tanpa mereka beli pun mereka jiplak dengan sangat gampang toh. Cuman karena kita itu ada unggah-ungguhnya ya mereka inisiatif untuk membelinya, dan nggak sedikit juga yang udah memang udah dibilang plagiat ya memang sudah plagiat seperti itu. Baik, untuk yang terakhir Pak, pesan untuk anak muda atau masyarakat luar sana yang sedang melakukan atau yang ingin melakukan usaha ini apa Pak? Yang pertama, satu, jangan takut gagal. Yang kedua, kita harus optimis ya, jadi kita harus modal itu sebenarnya nomor kesekian. Jadi yang pertama kali itu kita adalah telaten. Yang penting kita telaten, tidak minder. Insya Allah nanti berkembang seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin itu saja wawancara saya terhadap salah satu pengusaha makanan yang ada di Jogja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Iya Kak. Kalau boleh tahu, Kakak sebenarnya memang sering kesini ya Kak? Iya, saya udah sering kesini. Alasan Kakak sering kesini apa Kak? Saya sering kesini tuh karena yang pertama tuh makanannya enak sama murah juga buat kalangan kami yang remaja kayak gitu kan, emang harganya tuh murah dari kami. Terus yang kedua itu tempatnya nyaman gitu sih Kak. Kalau boleh tahu ini Kakak pesen apa aja ya Kak ya?
ini menu favorit ya Mbak ya, menu favorit yang biasa saya pesan itu ada HD-nya. Kalau saya tuh sukanya HD yang rasa chicken, terus ini tuh ada namanya kopi galau sama es buah. Unik ya kak. Iya. Ya udah itu aja mungkin kak yang saya ingin tanyakan. Terima kasih atas waktunya kak. Yang